Sementara itu korban tewas kecelakaan bus maut di Puncak Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 4 orang. Sopir dan pengusaha bus terancam pidana berlapis karena sopir tidak memiliki SIM, sementara bus tidak dilengkapi surat dan ujikir. Ratusan pelayat mengiringi pemakaman Dadang Sulaiman di TPU Kampung Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dadang adalah salah satu korban dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Turunan Selarong Sabtu sore. Saat kecelakaan terjadi, mobil yang ditumpangi Dadang dihantam paling awal dari arah depan bus. Sopir mobil selamat setelah melompat ke jok sebelah kiri. Kak, saudara, sepupu, sahabat, makan di rumah gua aja lah. segalanya deh. Dia tempat kita berbagi suka dan duka. Korban tewas akibat kecelakaan beruntun di Selarong Megamendung kini bertambah menjadi 4 orang. Korban bernama Diana meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Sebelumnya, 3 korban tewas masing-masing bernama Oktariansyah, Zainuddin, dan Dadang Sulaiman yang tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan. Pihak kepolisian pun telah melakukan olah TKP sejak Sabtu hingga Minggu siang di 6 titik benturan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bus melaju kencang di jalur menurun. Rencananya polisi akan menyelidiki kondisi mesin dan rangka bangkai bus milik POHS Transportasi, sekaligus data berkala uji dari dishub terkait. Sejauh ini, supir bus telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan merekonstruksi titik bentur keyway-nya di mana, terus penyebabnya. Hasil keterangan sementara, kalau dari beberapa keterangan yang kita dapat, memang kondisi kendaraan bus ini memang kondisinya pada kondisi yang tidak laik. Dari hasil pemeriksaan, juga diketahui supir tidak memiliki SIM, serta bus tidak dilengkapi surat izin operasi dan tidak melakukan uji kir. Pengemudi dan pihak perusahaan bus kini terancam pidana dengan pasal berlapis, lantaran melanggar undang-undang hingga faktor kelalaian sengaja. Muhammad Juanda, Bogor. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di Polres Bogor. Selamat siang Arman, berdasarkan informasi terbaru yang Anda dapatkan ini bagaimana perkembangan terkini kasus kecelakaan beruntun di Puncak? Iqbal, sebelum saya menceritakan hasil daripada penyelidikan peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi 2 hari yang lalu, dapat saya informasikan saat ini saya berdiri di depan bus naas yang menabrak beberapa kendaraan dan juga berupa sepeda motor dan juga mobil, serta menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan juga 6 orang lainnya luka ringan dan luka berat. Saat ini kondisi bus bisa terlihat rusak parah bagian depannya. Dan memang bisa saya informasikan di sini bahwa bau di sekitar bus yang ada saat ini sangat menyengat, bau busuk, karena memang ada percikan darah dan juga sedikit bagian daripada tubuh manusia yang mungkin ada tersisa di bagian bus ini. Dan saya informasikan kembali bahwa memang sebelumnya 3 korban tewas diberikan keterangan oleh pihak kepolisian, dan saat ini sudah bertambah menjadi 4 orang. Di antaranya mereka masing-masing adalah Diana, kemudian Dadang Sulaiman, Zainuddin, dan juga Oktariansyah. Sementara 6 korban luka-luka lainnya, baik itu luka ringan dan luka berat, saat ini sudah dibawa ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Selain bus naas yang menabrak tadi, juga saat ini di belakang saya ada salah satu kendaraan yang rusak parah, yaitu satu kendaraan pick up Suzuki Carry. Saat ini kondisinya juga sudah rusak parah, sama seperti bus yang tadi, dan di sekitar kendaraan juga masih ada bau busuk yang cukup menyengat. Sejauh ini Iqbal, bisa saya informasikan berdasarkan informasi dari Kasat Lantas Polres Bogor tadi, dari AKP Rismanta, maksud kami Hasbi Rismanta, beliau mengatakan bahwa memang sejauh ini pihaknya sudah melakukan olah TKP kemarin bersama dengan Dinas Perhubungan, Korlantas, dan juga dari Mabes Polri. Beliau mengatakan bahwa dari hasil olah TKP tersebut mereka juga sudah melakukan foto pencitraan dari udara menggunakan drone, dan ditemukan memang ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat murni kelalaian dari pengemudi sendiri. Dan pada saat foto pencitraan dari udara ditemukan memang adanya 6 titik benturan dengan jarak interval 140 meter, dengan ditemukan bukti adanya kecepatan bus yang sangat cepat melaju di turunan Jalan Selarong di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan berdasarkan
olah TKP kemarin juga Kasat Lantas Polresta Bogor mengatakan bahwa pengemudi ini akan dikenakan hukuman 6 tahun penjara sesuai dengan pasal 3110. Dan memang selain pengemudi sendiri, pihak perusahaan penyedia transportasi juga diancam mendapatkan hukuman cukup berat karena memang ternyata mereka lalai ataupun juga tidak memeriksa kondisi kendaraan. Dan memang selain tidak ada surat-surat, kir juga sudah mati, juga supir ini tidak membawa surat izin mengemudi. Dan pada saat dilakukan oleh TKP dan juga pemeriksaan pada saat kondisi bus dan juga rangka bus ditemukan bahwa tidak ada rem tangan atau handbraking, sehingga memang pengemudi ini untuk mengatur laju cepatnya atau tidak cepatnya kendaraannya itu berdasarkan pemilihan Porsneling gigi 1 dan juga gigi 2. Hal inilah yang menyebabkan Polresta Bogor saat ini akan menuntut pengemudi dan juga perusahaan penyedia transportasi karena memang mereka dianggap lalai, Iqbal. Arman Helmi, koresponden CNN Indonesia, terima kasih atas laporan dari Anda. Selanjutnya, petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan meningkatkan pengamanan di jalur wisata Puncak menyusul insiden kecelakaan beruntun di kawasan ini beberapa hari yang lalu. Pasca kecelakaan beruntun di turunan Selarong, Puncak Bogor, Jawa Barat, kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat Senin pagi menggelar razia kendaraan pariwisata. Target razia terutama kendaraan besar seperti halnya bus pariwisata. Selain memeriksa kelengkapan surat izin kendaraan dan SIM pengemudi, petugas juga mengecek kelaikan armada transportasi massal ini, terutama kondisi rem kendaraan. Bagus. Rem tangan masih ada? Ada ya? Masih ada. Sejumlah kendaraan yang tertangkap razia Senin pagi ternyata tidak dilengkapi surat memadai. Polisi pun memberikan tilang untuk pelaku pelanggaran, termasuk untuk pengemudi yang tidak dapat menunjukkan bukti uji kir yang masih berlaku. Sebagian bukti uji kir yang dibawa pengemudi masa berlakunya ditemukan sudah kadaluarsa. Dalam razia aparat gabungan di Simpang Gadok yang digelar sejak pukul 7.30 pagi tadi hingga pukul 10.30, 15 bus ditilang dan 6 bus ditahan di unit penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Bogor. Razia digelar untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas akibat kondisi kendaraan yang tidak layak jalan. SNK-nya mana Pak? Sini Pak. SNK-nya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Mana kok nggak ada? Ya kan tahu harus lengkap SIM SNK-nya. Wajib. Kamu tahu kejadian kemarin kan? Yang bisnya remblongnya, itu juga sama nggak ada SNK-nya. Bapak juga ini nggak ada SNK-nya, ditilang dulu aja bentar. Enggak. Iya, STNK-nya di kantor apa ditilang? Nah, katanya mah ditilang, Pak. Katanya ditilang. Berarti bukan di kantor. Kawasan yang aku 14 hari sejak diter ya, hingga tanggal 6. Karena sudah lewat dari 14 hari ya. Berarti dianggap tidak ada. Begitu ya? Paham? Tentunya akibat kejadian ini beberapa hari yang lalu sempat terjadi kemacetan di kawasan Puncak. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra di Ningrat yang memantau arus lalu lintas libur panjang di Puncak Bogor. Selamat siang Mumtazah, hari terakhir libur panjang ini bagaimana kepadatan kendaraan di sana? Selamat siang Iqbal, hingga saat ini memang kalau saya lihat dari arah Jakarta yang ingin menuju ke Puncak ramai lancar, namun sebaliknya malah memang seperti yang diprediksikan akan terjadi arus balik ke Jakarta dari arah Puncak yang ingin menuju ke Jakarta sudah sangat ramai sekali, bahkan memang di sejumlah titik padat begitu, bahkan dengan kecepatan di bawah 5 km per jamnya, dan juga di sejumlah titik bahkan berhenti begitu karena ada sejumlah titik ini yang memang menjadi lokasi di mana banyak sekali para pengendara pribadi ini mampir begitu, seperti di kawasan Pasar Cisarua di mana banyaknya kendaraan pribadi mampir untuk berbelanja di sana, dan juga adanya aktivitas pasar di kawasan tersebut, dan juga adanya aktivitas angkutan umum Iqbal yang berhenti sembarangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sehingga memang terjadilah kepadatan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Puncak ini, terutamanya bagi pengendara yang datang dari arah Puncak menuju ke Jakarta untuk masuk ke tol begitu, ke tol Jagorawi. Namun begitu memang hingga saat ini masih cukup baik kondisi arus lalu lintas hingga saat ini. Sebelumnya sempat dilakukan buka tutup jalan untuk memprioritaskan pengendara dari arah Jakarta untuk naik ke arah Puncak pada pukul 7.30 tadi, yang rencananya sebelumnya dilakukan hingga pukul 10.30, namun kemudian diakhiri tadi pada pukul 9.45 pagi, lebih cepat 45 menit dari rencana karena memang adanya
kepadatan yang terjadi di kawasan Masjid At-Tawun bagi kendaraan dari arah Puncak Cibodas yang ingin turun ke Jakarta sudah mengular panjang di sana, sehingga kemudian diputuskan untuk dibuka kembali dan dinormalkan kembali arus lalu lintas, sehingga bagi dari arah Jakarta menuju ke Puncak dan juga sebaliknya hingga saat ini masih dapat dipergunakan. Rencananya Iqbal pada pukul 1 hingga 5 sore hari nantinya akan diberlakukan buka tutup kembali untuk memprioritaskan pengendara dari arah Puncak untuk turun ke Jakarta. Karena pada hari ini diperkirakan akan terjadi arus balik ke Jakarta, di mana kurang lebih 30.000 kendaraan diperkirakan akan turun ke Jakarta, 3 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan libur akhir pekan biasanya, di mana ada 10.000 kendaraan saja yang biasanya berada di kawasan Puncak dan pada hari Minggu turun begitu ke Jakarta. Sedangkan pada hari ini 3 kali lipat meningkat. Kalau dilihat yang akan keluar di gerbang tol Cimanggis Utama pun juga diperkirakan akan naik bahkan hingga 24% Iqbal, dari 74.000 menjadi 92.000 kendaraan yang akan menuju ke Jakarta. Dan hingga saat ini memang saya melihat banyaknya pengamanan di kawasan ini oleh lalu lintas Polres Kabupaten Bogor yang dilakukan. Setidaknya ada 200 personil yang dikerahkan untuk mengamankan lalu lintas, dan memang ada sejumlah titik kepadatan yang memang harus diwaspadai, seperti di kawasan Megamendung, di kawasan Pasar Cisarua dan juga Masjid At-Tawun, karena banyaknya pengendara ataupun para wisatawan yang ingin berhenti di kawasan tersebut, baik dari arah Jakarta menuju ke Masjid At-Tawun ataupun yang dari arah Cibodas, Cianjur yang ingin mampir ke sana sebelum turun ke Jakarta, begitu baik untuk berwisata para layang ataupun hanya menikmati kebun teh begitu. Di sejumlah titik juga memang perlu diwaspadai, namun hingga saat ini Iqbal untuk masuk ke Simpang Gadok menuju ke arah tol Jagorawi cukup lancar. Kalau dilihat memang dari arah Jagorawi yang ingin menuju ke arah Puncak memang adanya penyempitan dari 4 jalur menjadi 1 jalur saja. Ini sebaliknya Iqbal, dari 1 jalur menjadi 4 jalur. Jadi memang diprediksikan tidak akan terjadi kepadatan yang cukup parah pada siang hari ini. Namun begitu memang akan diprediksikan akan terjadi kepadatan mulai pukul 1 siang hingga sore hari nanti, Iqbal. Baik Mumtazah, berarti ini akan ada penutupan arus lalu lintas ataupun hanya 1 lajur yang bisa digunakan pukul 1 hingga pukul 5 dari arah Puncak menuju Jakarta. Terima kasih Mumtazah Catra Diningrat yang melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda dan juga hati-hati.